Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang budiman, kita lanjutkan lagi kajian kita. Kehancuran komunisme dan robohnya Uni Soviet merupakan mukjizat akhir zaman. Ini diuraikan oleh Shimon Alyashif. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum surat 30 ayatnya 1-6 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Allah yang Maha Tahu. Bangsa Romawi telah dikalahkan di tanah yang dekat, dan setelah mereka kalah, mereka akan mendapat kemenangan dalam 9 tahun. Perintah atau urusan itu kepunyaan Allah, baik sebelum maupun sesudahnya. Dan pada hari itu kaum mukmin bergembira dengan pertolongan Allah. Ia memberi pertolongan kepada siapa yang ia kehendaki. Dan ia itu yang maha perkasa, yang maha pengasih. Itu adalah janji Allah. Allah tidak mengingkari janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Surat Ar-Rum surat 30 ayatnya 1-6. Kehancuran Romawi dan Persia. Maulana Muhammad Ali MA LLB di dalam The Religion of Islam menjelaskan bahwa mukjizat menurut Quran Suci menunjukkan 3 hal. Yakni yang pertama, Allah itu ada. Yang kedua, Allah itu membukakan rahasia yang dalam kepada manusia, yang meyakinkan manusia bahwa dirinya dapat berhubungan dengan Dia. Di antara mukjizat-mukjizat itu yang menduduki tempat istimewa ialah ramalan atau nubuatan. Karena ramalan itu tahan uji terhadap penyelidikan ilmiah. Di dalam Quran Suci dan kitab-kitab hadis banyak sekali ramalan yang dikemukakan oleh Allah Ta'ala dan Nabi Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ramalan yang tergenapi pada zaman Nabi Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan ada pula yang terjadi pada zaman sesudahnya. Bahkan ada yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Dan nubuatan-nubuatan yang lain mungkin akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Ramalan tentang kemenangan Islam benar-benar istimewa, karena ramalan itu disampaikan atau dipermaklumkan pada waktu Nabi Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih sendirian dan dalam keadaan tidak berdaya, dikelilingi oleh musuh yang berminat atau berniat
untuk membunuhnya. Beberapa gelintir pengikut beliau yang dikejar-kejar dengan bengisnya terpaksa meninggalkan tempat kediaman mereka dan mengungsi ke negara tetangga, antara lain ke Ethiopia di benua Afrika. Tidak ada harapan sedikitpun bagi agama Islam untuk membuat kemajuan dalam menghadapi kekuatan raksasa berupa kemusyrikan, penyembahan berhala dan hamba Allah yang lemah. Dalam keadaan demikian, Nabi suci Muhammad SAW memaklumkan ramalan demi ramalan yang dinyatakan dengan kata-kata yang meyakinkan dan mantap, yang antara lain dikutip di dalam surat 30 surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang telah kita bacakan tadi itu. Ayat-ayat suci tersebut di atas meramalkan 3 hal, yaitu yang pertama, Romawi yang sejak tahun 602 Masehi digempur oleh Kaisar Persia Kesra II sebagai balas dendam atas kematian Maurice yang dibunuh oleh Kaisar Phocas pada tahun 614, dikalahkan Persia. Seluruh wilayahnya di Syria dirampas oleh Persia. Demikian wilayahnya di Afrika. Namun demikian, menurut ramalan yang diundangkan sekitar tahun 616 Masehi di atas, Romawi akan balik mengalahkan Persia hanya dalam waktu 9 tahun saja. Sejarah mencatat di dalam tahun 624 Kaisar Romawi Heraklius menyerang Persia dan menghancurkan kuil Guojak. Hal ini merupakan penggenapan ramalan setelah mereka atau Romawi kalah, mereka akan mendapat kemenangan dalam 9 tahun. Surat Ar-Rum 30 ayatnya 3. Yang kedua, ramalan pada hari itu kaum mukmin bergembira. Kegembiraan kaum mukmin bukanlah karena Romawi dapat mengalahkan Persia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tahun 624 Masehi itu kaum mukmin memperoleh kemenangan besar atas kaum Quraisy. Pasukan kafir Quraisy yang berjumlah lebih kurang 1.000 orang dengan senjata lengkap dan tentara yang terlatih dan canggih dapat dipermalukan oleh pasukan Islam yang hanya berjumlah 313 orang dengan senjata apa adanya dan bukan sebagai tentara terlatih di medan perang Badar. Hal ini merupakan mukjizat yang ajaib dan juga penggenapan ramalan Nabi Yesaya alaihissalam yang hidup sekitar tahun 800 sebelum Tarik Masehi. Yesaya 21 ayat 13 sampai dengan ayat 17.
Yang ketiga, ramalan kehancuran Romawi dan Persia dan munculnya Islam secara gagah perkasa di atas puing-puing reruntuhan Romawi dan Persia, sebagaimana diisyaratkan di dalam ayat, urusan itu kepunyaan Allah, baik sebelum maupun sesudahnya. Surat Ar-Rum 30 ayat 4 yang diteruskan dengan ayat, dengan pertolongan Allah Ia memberi pertolongan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Ia itu yang maha perkasa, yang maha pengasih. Itu adalah janji Allah. Allah tidak mengingkari janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Surat Ar-Rum surat 30 ayatnya 5 dan 6. Demikian kita akhirkan dulu video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.